Soal nomor 7. Kita sudah membahas 7A dan 7B. Sekarang kita lanjutkan coba 7C. Tidak semua orang menyukai matematika. Ya. Anda boleh memilih semesta wacana yang akan dipergunakan untuk menyatakan proposisi berkuantor ini. Ya, tentukan dulu semesta wacananya apa. Siapa yang mau? Membacakan apa yang sudah dikerjakan? Silahkan. Siapa? Coba saya tunjuk ya, Gabriela Pascaliana. Silahkan baca apa yang kamu tulis, nomor 7C. Semestanya apa? Semestanya manusia, Romo. Oke, himpunan semua manusia. Oke. Lalu menulisnya bagaimana? 7C. Pakai yang eksistensial. Eksistensial? Iya. Nanti dulu. Ya sudah, sebutkan apa yang kamu tulis. Baca. Jadi negasi eksistensial, terus orang X dan tidak MX. Jadi kamu menggunakan eksistensial. Menggunakan eksistensial begini. Terus? Ya, terus pakai yang orangnya itu jadi O, terus X, dan tidak matematika X juga. O, X, dan tidak negasi MX. M itu apa? Matematika. Oh, matematika. Lah menyukainya mana? Jadi semestanya, semesta wacananya himpunan semua manusia. Ya. Ada X, O-nya tidak usah karena ini sudah manusia ya. Sudah manusia, X-nya ini sudah manusia ya. Tidak M-nya. M-nya itu bukan matematika, tetapi menyukai matematika. Ya. M-nya bukan matematika, tapi menyukai matematika. Ada manusia yang tidak menyukai matematika. Ya. Tetapi kamu harus menulis kalimat ini dulu ya. Jangan, ini yang kamu tulis adalah ekivalennya. Ya, ekivalen. Sedangkan soalnya tidak semua ya, tidak semua X, tidak semua orang menyukai matematika ya. Nah, soalnya ini ya, tidak semua X itu manusia ya. Tidak semua orang, M-nya menyukai matematika ya, menyukai matematika. Nah, ini dulu yang harus ditulis ya, soalnya ini ya. Nah, karena di dalam soal ini ada kata semua ya,
Jadi ini kuantor universal ya. Tidak semua orang menyukai matematika. Ya, kemarin sudah kita pelajari negasi dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial ya, eksistensial. Lalu proposisinya dinegasikan. Ya ini ekuivalen dengan ini ya. Atas ini ekuivalen dengan ini ya. Jadi ini ekuivalen dengan ini, tapi ini soalnya ya. Ini soalnya yang ditulis dalam soal itu ini ya, jangan langsung ke sini tapi harus ke sini dulu ya. Baru ini ekuivalennya menurut yang kita pelajari kemarin ya. Oke, sekarang nomor D. Siapa mau nomor D? Nomor D siapa? Saya boleh, Romo. Siapa itu? Renat. Renat, oke, Renat. Silakan, Antonius Renat. Ya, saya nulisnya berarti kan semestanya bilangan real ya. Apa? Semestanya bilangan real, bilangnya. Coba semestanya Bilangan real. bilangan real, oke. Terus pakai yang itu apa namanya, kuantor universal. apa? Kuantor universal. Kuantor universal, betul. Jadi saya tulisin kuantor universal X, terus buka kurung lagi Y, pokoknya setiap variabelnya kuantor universal X, universal Y, sama universal Z. Oh ya, begini. Siap, itu saya pisah, Romo. Jadi Oh bisa, ya. Sebentar. Jadi untuk setiap X, ya, untuk setiap Y, untuk setiap Z, untuk setiap Z, koma, apa? Koma. Tidak ada koma. Oh, berarti maka ya pakainya. Terus langsung apa sebelahnya? Dalam kurung X plus Y. X plus Y Tutup kurung plus Z. Plus Z sama dengan X X plus Y. Ya, begitu. Begitu. Ya, oke, betul. Untuk setiap X, setiap Y, setiap Z, operasi jumlahan ya, X ditambah Y kurung ditambah Z sama dengan X ditambah kurung Y plus Z. Ini sifat asosiatif namanya ya. Asosiatif itu pengelompokan ya. Ini dikelompokkan X dengan Y, ini dikelompokkan Y dengan Z. Ya, itu namanya pengelompokan ya. Dengan perkataan lain, menggeser tanda kurung dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, menghasilkan hasil yang sama ya. Oke, betul. Sekarang nomor E. Nomor E siapa? 7E sekarang. Romo, saya mau mencoba jawab. Siapa? Ferencia. Siapa? Ferencia, Romo. Ferencia. Oke, Feren. Semestanya apa? Himpunan semua mahasiswa. Himpunan semua manusia. Semua manusia. Oke. Untuk semua manusia. Semua X. Tutup kurung. Yang keras ya, dengar saya. Jika TX. Apa? TX, Romo. T-nya itu terdakwa. Jika
TX begini, Ya, Romo. terus Dan apa? dan Dan negasi BX negasi apa? BX. B. Ya, B-nya apa? B-nya itu bersalah. Bersalah. T-nya apa? T-nya itu terdakwa. Terdakwa. Maka itu Romo tutup buka kurung sebelum T sama tutup kurung sesudah B. Apa? Kurungnya di mana? Sebelum TX, From. sesudah BX tutup kurung. Oke. Maka DX apa? DX D D. X X. D-nya dibebaskan. D-nya dibebaskan. Jadi T-nya terdakwa dan tidak bersalah, maka dibebaskan. Jika tidak tersalah, oke, ya, untuk semua X ya, semestanya manusia ya, untuk semua manusia. Ini X-nya manusia nih ya, X ini selalu semesta ya. Jika manusia itu terdakwa dan tidak bersalah, ya, B itu bersalah ya, maka ia dibebaskan. Ya, oke. Nah, ya, perhatikan ini ada jika di sini ya, jika. Jadi ini anteseden ya, ini anteseden. Tidak bersalah itu anteseden ya, tidak bersalah. Dan terdakwa, ya, karena ini manusia, tidak semua manusia itu terdakwa ya. Jadi jika manusia itu terdakwa dan tidak bersalah, maka manusia itu dibebaskan ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya mengenai ini nomor E? Saya mau bertanya, Romo. Oke, William. Kalau misalnya TX-nya saya tuh terdakwa dibebaskan, boleh gak, Romo? T-nya. Iya. Nah, coba ditulis ya. Untuk setiap X, lalu apa? TX, X, terus maka negasi SX. negasi SX begini. Iya. T-nya apa? Terdakwa bersalah. Terdakwa bersalah. Salah. Terdakwa dibebaskan. Terdakwa dibebaskan. S-nya Bersalah. bersalah, tidak bersalah. Oh ya, keliru William, karena kalau kamu menulis P jika Q, ini lambangnya apa William? P jika Q ini antecedennya apa? Implikasi. Implikasi ya. Antecedennya apa? Yang di depan tanda ini apa? Itu P ya? Apa? P berarti. P atau Q? P. Oh, salah, Q. Maka P ya. Oh, Jika iya. Q maka P ya. Oh, iya, terbalik. Kebalik ya. Jadi antecedennya itu tidak bersalah ya. P jika Q. Jadi ini anteseden ya, tidak bersalah ini ya, tidak bersalah. Ya, tidak bersalah ini anteseden ya.
Nah, dibebaskan itu konsekuen. Ini konsekuennya ini ya. Jadi ini kalau dibaca, jika terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa itu dibebaskan ya. Jika terdakwa itu tidak bersalah, maka dibebaskan ya. Kalau ini salah ya, karena terbalik ini antecedent dan konsekuennya ya. Ngerti William? Berarti Ya, kamu harus kembali ke implikasi ya. Implikasi pada halaman 24 ya. Pada halaman 24. P jika Q itu juga dibaca Q jika P ya. Jadi kalau kamu punya P jika Q, maka Q-nya itu antecedent, P-nya itu konsekuen ya. Jangan terbalik ya. Jadi pelajari betul-betul implikasi ya. Ini P jika Q. Jadi ini antecedennya ya. Jika tidak bersalah maka dibebaskan. Oke, ada pertanyaan lagi? berarti nulis SX-nya di depan ya, Om? Iya, jika tidak bersalah maka dibebaskan. Ini terbalik ya, antecedent konsekuennya. Tidak bersalah dibebaskan. Ya, Terima kasih, Romo. tidak bersalah dibebaskan. Ya, tapi karena ini manusia, maka harus ditambahkan terdakwa di sini karena tidak semua manusia itu terdakwa ya. Jika ia terdakwa dan tidak bersalah, maka ia dibebaskan. Oke. Sekarang nomor F. Sekarang nomor F. Siapa yang mau menjawab? Silahkan, jangan malu-malu. Ayo. Jangan malu-malu. Siapa? Nomor F. Persamaan X plus 1 sama dengan 5 mempunyai penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Persamaan ini penyelesaiannya apa? Empat ya. Jadi punya penyelesaian ya. Jadi proposisi yang benar ini ya. Sekarang menulisnya bagaimana? Siapa? Saya, Romo. Siapa? Eben. Eben semestanya apa, Ben? Saya bilangan bilangan asli N. Bilangan asli. Oke. Jadi natural numbers ya. Sama dengan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, terus? Saya pakai kuantor yang eksistensial. Oke, ada X. X plus 1 sama dengan 5. X plus 1 sama dengan 5. Terus itu, dan apa? PX. Apa? PX-nya itu mempunyai penyelesaian. Oh, PX, P-nya mempunyai penyelesaian. Ada X di dalam semesta, sedemikian sehingga X plus 1 sama dengan 5 dan PX. Ya, ini yang PX-nya ini tidak diperlukan ya. PX-nya ini tidak diperlukan ya. Coba ada X dalam semesta ini sedemikian sehingga X itu, X yang kamu sebut di sini, kalau ditambah 1 sama dengan 5, itu sudah
berarti penyelesaian X itu ya. Ya, ada X yang mempunyai sifat X itu ditambah 1 sama dengan 5. Berarti X itu penyelesaian ya. Berarti X itu sudah penyelesaian ya. Jadi ini saja ya. Ada X dalam semesta ini ya. Sedemikian sehingga X plus 1 sama dengan 5 ya. Kalau semestanya bilangan bulat juga boleh ya. Semestanya bilangan real juga boleh ya. Dan cara menulisnya juga sama seperti itu ya. Oke, terima kasih Eben. Sekarang nomor G. Siapa? Di antara bilangan real tidak ada yang kuadratnya sama dengan min 1. Ada tidak bilangan real yang kuadratnya sama dengan min 1? Ada apa tidak? Tidak ada ya. Kuadrat bilangan real selalu lebih besar 0 ya, atau sama dengan 0 ya. Tidak ada yang kurang dari 0. Jadi ini proposisi yang benar ya. Jadi kita menulisnya secara simbolik proposisi berkuantor bagaimana? Siapa yang mau? Silahkan, jangan ragu-ragu. Ayo, siapa? Salah satu? Kok diam semua? Saya Romo. Skolastika Andika. Semestanya apa? Saya pakai bilangan real. Oke, semestanya bilangan real ya. Jadi R. Oke, lalu lambang logikanya negasi, kuantornya apa? kuantornya eksistensial, Romo. Eksistensial. Oke. Itu eksistensial saya negasiin, Romo. Di depannya kamu kasih negasi. Ya. Oke. Oke. Lalu X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat 1 Sama dengan min 1, Romo. min 1 ya. Benar, 100 untuk skolastika ya. Jadi semestanya bilangan real tidak ada bilangan real ya, X-nya selalu semesta ya di sini ya. Tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan min 1 ya. 100 untuk skolastika Andika. Tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan min 1 ya, benar. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang lain mengerjakannya? Silahkan kalau ada yang lain. Sekarang nomor H, terakhir ya. Siapa yang mau membacakan pekerjaannya? Silahkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Bebas, ayo. Bebas, siapa? Persamaan X kuadrat tambah X dikurangi 6 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian bilangan bulat positif. Nah, oke, siapa? Silakan, ayo. Saya Romo. Mutiara Trisnawati, silakan Mutiara. Semestanya apa, Mutiara? Bilangan asli. Bilangan asli, coba saya tulis dulu. Jadi seperti Eben tadi,
bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, oke. Lalu Konturnya pakai eksistensial. eksistensial ada X berarti ada bilangan asli. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ini bilangan asli, sudah dengan sendirinya positif ya. Positifnya sudah termasuk di dalam semesta ini ya. Ini bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli ya. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli ya. Jadi ada X berarti ada bilangan bulat positif sedemikian sehingga X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Oke. Oke. Ya, sekarang semestanya saya ubah. Semesta sama dengan bilangan bulat. Ya, bukan bilangan asli, tetapi bilangan bulat. Z, ya, bilangan bulat itu bulat positif, bulat negatif, 0. Ya, ada 3 macam ya, bulat positif, bulat negatif, 0. Siapa kalau seperti yang saya katakan kemarin ya, kamu boleh memilih semestanya. Nah, nanti kalau semestanya itu berbeda, proposisi berkuantornya bisa berbeda, bisa tidak berbeda ya. Seperti tadi Eben itu tidak berbeda ya kalau diubah ya. Kalau sekarang saya ubah, nah ini berbeda. Ini menjadi bagaimana? Siapa? Saya Romo. Justin. Eksistensial X. Eksistensial X. X kuadrat plus X min 6 X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Dan X lebih dari 0. X lebih besar 0. 100 untuk Justin. Ya. X lebih besar 0 itu berarti positif. Ya. Ada X sedemikian sehingga X-nya sekarang bilangan bulat ya. Kalau X di sini bilangan bulat positif, kalau X di sini bilangan bulat. Ya, ada bilangan bulat yang mempunyai sifat X kuadrat tambah X dikurangi 6 sama dengan 0 dan bilangan bulat itu positif, ya, lebih besar 0. Melihat ya, kalau semestanya kamu ubah, proposisinya juga mungkin berubah, mungkin juga tidak ya. Tidak selalu, tapi mungkin berubah, mungkin tidak berubah. Oke, jadi ada kamu bebas ya menentukan semesta ini, ya. Tapi hati-hati, ya. Dari semestamu itu kamu akan menghasilkan proposisi berkuantor. Oke, ada pertanyaan soal nomor 7? Romo. Kalau itu semestanya bilangan real itu gimana, Romo? Oke, sekarang siapa yang tanya itu tadi? Saya, Eben. Eben ya. Semestanya bilangan real begini ya, Ben? Iya. Oke, coba Eben, saya didikte, ada X bagaimana? Itu X kuadrat plus Ditambah X. X kurangi 6 sama dengan 0, terus X dan X bilangan bulat lebih dari 0 gimana nulisnya? nulisnya gimana? Siapa yang tahu? Anggota bilangan asli. Oh, anggota bilangan asli ini. Ya. Jadi
ada X kuadrat tambah X dikurangi 6 sama dengan 0, dan X anggota bilangan asli. Bilangan asli kan bilangan bulat positif. Ya. Nah, benar ini ya. Justin benar ya. Nah, sekarang saya ubah. Jadi Justin ini benar ya. Sekarang saya rubah ya. N-nya ini saya ganti N-nya saya ganti Z sekarang. Coba. Kalau N-nya saya ganti Z bagaimana? Bilangan bulat kan ini. Padahal ini bulat positif. Jadi bagaimana? X anggota Z. Pakai konjungsi lagi. Konjungsi lagi. X lebih dari 0. X lebih dari 0. Benar sekali. 100 ya. Jadi cara menulisnya tergantung ya. Kamu mau menulis X anggota himpunan semua bilangan asli, benar ya. Tapi kalau kamu menulisnya X anggota semua bilangan bulat, masih kurang ya. Karena di sini soalnya adalah bulat positif ya. Jadi masih harus ditambahkan bulat positif ya. Ini soalnya bilangan bulat positif ya, bilangan bulat dan lebih besar 0. Oke. Itu kalau semestanya R ya. Jadi tergantung semesta yang kamu pilih ya. Jadi kalau kamu tidak menyatakan atau menyebutkan semestanya apa, saya tidak bisa menilai ya. Saya tidak bisa menilai kalau kamu tidak menyebutkan semestanya. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya sebelum lanjut. Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau begitu kita lanjut nomor 8 ya. Kalau nomor 7 ini kalau nomor 7 ini sintaktik, jadi kita lebih berurusan dengan cara menulis, grammarnya ya. Nomor 8 dan 9 ini semantik ya. Artinya nilai kebenaran ya. Ya, 7 itu sintaktik, 8, 9 itu semantik ya. 10 ini sintaktik lagi ya. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 semestanya sudah ditentukan ya. Himpunan semua bilangan real R. Ya, semestanya sudah ditentukan. Tentukan nilai kebenaran ya. Kalau tidak ditentukan semesta, tidak bisa menentukan nilai kebenaran ya. A. Untuk setiap X dalam semesta, semestanya R ya. Untuk setiap X di dalam semesta R, X lebih kecil 0 atau X lebih besar sama dengan 0. Benar atau salah? Benar, Romo. Justin benar. Sebab apa benar, Justin? Itu aturan trikotomi. Oh, aturan trikotomi ya. Lebih kecil 0 atau lebih besar 0 atau sama dengan 0 ya. Ini aturan trikotomi untuk setiap bilangan real ya. Lebih kecil 0 atau lebih besar 0 atau sama dengan 0 ya. Ini juga disjungsi ya ini ya. Lebih besar atau sama dengan. Nah, sekarang saya bertanya. Kemarin saya
menjelaskan bahwa kalau kuantornya eksistensial, maka proposisinya konjungsi. Ya, kalau kuantornya universal, maka proposisinya implikasi. Masih ingat ya, kemarin saya terangkan ya berkali-kali. Universal, implikasi. Eksistensial, konjungsi. Ya. Nah, pertanyaannya, lah ini universal kok disjungsi? Bisa diubah ke implikasi. Oke, benar sekali Justin ya. Marilah kita ubah ya. Kita menggunakan tautologi nomor 1 ya. Tautologi nomor 1 mengatakan apa? Negasi P atau Q ekivalen dengan bila P maka Q. Masih ingat ya? Tautologi nomor 1, negasi P atau Q ekivalen dengan bila P maka Q. Ya. Jadi ini ekivalen dengan untuk setiap X di dalam R, apa antecedennya? Antecedennya apa? P-nya ini apa? P-nya adalah negasinya dari ini kan? Ini P, ini negasi P menjadi P. Jadi apa di sini? Negasi dari X kurang dari 0. Apa? Negasi dari X kurang dari 0 apa? X lebih dari sama dengan 0. Lebih atau sama dengan 0. Benar sekali. Oke, saya supaya selangkah demi selangkah saya tulis lengkap ya. Saya tulis lengkap. Jadi menurut tautologi nomor 1 ini adalah negasi dari X kurang dari 0 maka X lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Begitu kan, Justin? Nah, ini ekivalen, bukan ini ya, tapi ini ya. Ini ekivalen dengan X, ya, negasi X lebih kecil 0 itu lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi implikasi ya. Implikasi P maka P. Ya. Implikasi P maka P itu ekivalen dengan apa? P maka P, maaf. Saya sebentar. P maka P ekivalen dengan apa? Negasi P atau P. Negasi P atau P ya. Ini adalah ketiadaan jalan tengah ya. Tautologi ya. Jadi ini adalah ketiadaan jalan tengah. Tautologi ya, selalu benar ya untuk setiap X. Jadi ini nilainya benar ya, karena merupakan tautologi ya. Itu kalau dianalisis dengan menggunakan implikasi ya. Jadi tetap konsisten ya, tetap konsisten artinya kalau kuantornya eksistensial, proposisinya konjungsi, kalau universal, proposisinya implikasi ya. Implikasi ini.
Ada pertanyaan? Sekarang nomor B. Jadi nomor A proposisi yang bernilai benar. Nomor B, benar atau salah? Ada sekurang-kurangnya 1x, bilangan real ya, yang kuadratnya sama dengan 2. Kalau ada berarti benar, kalau tidak ada berarti salah. Ya. Ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2. Ada atau tidak? Ada. Yaitu? Akar 2 dan min akar 2. Akar 2 dan min akar 2. Akar 2 itu bilangan real atau bukan? Bilangan real, Romo. Bilangan real ya. Jadi ada bilangan real yang kuadratnya 2. Kalau ada sekurang-kurangnya 1, sebutkan ya, yaitu akar 2 atau akar min 2 ya. Jadi ada atau tidak? Ada, jadi benar ya. Nomor C ini sudah kita tulis ketika kita bekerja pada nomor 7B ya. Ini adalah soal 7B kemarin ya. Untuk setiap bilangan real, bila bilangan real itu bilangan negatif kurang dari 0, maka kuadratnya positif. Benar atau salah? Benar. Benar. Sebab apa? Bilangan negatif kalau dipangkatkan hasilnya selalu positif. Benar sekali. Bilangan negatif kalau dikuadratkan hasilnya selalu positif. Ya, oke. Nomor D, ada bilangan real yang mempunyai sifat lebih besar min 1 dan lebih kecil 1. Ada atau tidak? Bilangan real yang lebih besar min 1, lebih kecil 1. Ada atau tidak? Ada. Yaitu? 0. 0. Sebutkan 1 saja ya, karena sekurang-kurangnya 1 kan. Jadi benar atau salah? Benar. Benar. Ya, karena ada sekurang-kurangnya 1 ya. Misalkan 0. Ya. Misalkan 0. Tidak hanya 0, ada banyak sekali ya. Misalkan setengah itu juga dan seterusnya ya. Nomor E. Untuk setiap bilangan real X, ada bilangan real Y sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan 0. Ya. Nah, saya tanya dulu, ini penggunaan kuantor universal secara distributif atau kolektif? Distributif, Romo. Distributif ya. Yang jawab Pak Justin terus ya, yang lain kok diam saja, ini gimana nih Pak? Tapi yang pandai sendiri hanya Justin nanti di kelas ini ya, karena yang lain kok diam saja. Ayo yang lain ikut jawab. Nanti Justin, kalau tidak ada baru Justin, begitu kan? Yang lain jawab ya, jawab yang lain. Untuk, ini distributif ya. Distributif itu artinya setiap X ada Y ya. Untuk setiap bilangan real X ada bilangan real Y sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan 0 ya. Nah, ini juga bisa ditulis ekuivalen dengan untuk setiap X
di dalam R ada bilangan Y di dalam R sedemikian sehingga Y sama dengan berapa? Kalau X tambah Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan berapa? Min X. Negatif X. Ya, negatif X, benar sekali. Ya. Jadi, untuk setiap bilangan real X, ada bilangan real Y yang sama dengan min X. Ya. Setiap X, min X-nya bilangan real atau bukan? Kalau X bilangan real, min X bilangan real atau bukan? Real. Bilangan real ya. Jadi untuk setiap X di dalam R bilangan real, ada Y bilangan real sedemikian sehingga Y sama dengan min X ya. Kalau X itu bilangan real, min X ini juga bilangan real ya. Jadi proposisi ini benar ya. Benar. Oke. Sekarang nomor F. Ada X bilangan real dan demikian sehingga untuk setiap Y bilangan real, X kali Y sama dengan Y. X kali Y sama dengan Y. Ada nggak X-nya? Ada. Yaitu 1. 1 ya. Ini bisa ditulis untuk setiap X bilangan real ada Y oh maaf bukan ada ya, sorry. Ada X bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap bilangan real Y berlaku X sama dengan Y dibagi Y sama dengan 1 ya. Tidak jadi. Tidak, salah ini. Ya. Saya ulang. Untuk ada bilangan real X sedemikian sehingga X itu kalau dikalikan dengan semua bilangan real Y hasilnya Y. Ya, ini distributif atau kolektif? Kolektif. Kolektif ya, 1 untuk semua. Ada bilangan real X yang dikalikan dengan semua Y, hasilnya tetap Y. Ada atau tidak? Ada, yaitu X sama dengan 1 ya. X kali 1 kali Y sama dengan Y ya. Jadi karena ini ada maka bernilai benar. Oke. Nomor G. Untuk setiap X bilangan real dan setiap Y bilangan real, X lebih kecil Y. Untuk setiap X bilangan real dan setiap Y bilangan real, X lebih kecil Y. Benar atau salah?
Siapa? Jawab. Sebelum Justin menjawab, siapa menjawab? Siapa? Kok tidak ada yang menjawab? Siapa? Ayo. Jangan ragu-ragu. Siapa yang belum pernah menjawab? Nova Taruli Limbong. Benar atau salah? Romo. Apa? Salah. Enggak dengar saya. Benar atau salah? Yang tegas. Nova. Salah, Romo. Salah? Mengapa salah? Mengapa salah? Jelaskan mengapa salah. Setiap X, setiap Y, X selalu lebih kecil Y. X sama Y-nya itu sama-sama bilangan real. Jadi X tidak selalu lebih kecil Y kan? iya. Ada X yang lebih besar Y. Ya. Kalau kamu ambil X5, Y-nya 3, maka X tidak lebih kecil Y kan? X lebih besar Y, jadi salah. Terakhir, ada X dan ada Y, X dikurangi Y, positif, lebih besar 0. Nah, ada ini sekurang-kurangnya 1 ya. Sekurang-kurangnya 1. Ada X, ada Y. Kalau X dikurangi Y itu positif. Ya. Ayo, benar atau salah? Siapa? Nanda Norienda. Mana wajahnya? Ya, benar atau salah, Nanda? Benar atau salah, Nanda? Ada X, ada Y, X dikurangi Y, positif, lebih besar 0. Benar atau salah? Kalau ada itu benar, kalau tidak ada itu salah. Ya, Nanda, silakan. Benar atau salah? Kok tidak menjawab? Kok tidak menjawab, Nanda? Gimana, Nanda? Belum paham atau bagaimana? Belum mengerti atau bagaimana? Benar, Romo. Benar sebab kalau benar berarti ada kan? Kalau ada itu berarti sekurang-kurangnya 1 ya. Nah, kalau sekurang 1 kamu sebutkan X-nya berapa, Y-nya berapa? Sebut. X-nya 2, Y-nya 1. 1. Oke. X-nya 2, misalkan Y-nya 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 lebih besar 0. Ya, jadi kalau sekurang-kurangnya 1 itu kita sebutkan ya, sebutkan. Nah, ternyata benar ya, karena ada sekurang-kurangnya 1X dan 1Y. Kalau X dikurangi Y, hasilnya lebih besar 0. Oke. Jadi semua benar kecuali nomor G ya. Semua benar kecuali nomor G yang salah. Oke. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya lagi, Romo. Siapa? William. Oke, William, tanya apa?
Tadi kan yang 8A, Romo ngebuktiin pakai tautologi ya. Pakai apa? 8A, pakai Ya, tautologi. 8A. Ngebuktiin benarnya pakai tautologi. Ya. Kalau pakai alasan, boleh gak, Romo? Boleh. Alasannya, jadi... Tadi Justin pakai alasannya, tidak pakai tautologi. Kamu pakai apa? Pakai alasan juga, tapi alasannya kayak begini, Romo. Bagaimana alasannya? Pernyataan bersifat benar, karena bilangan real apapun yang ditulis akan memenuhi salah satu sifat. Salah satu dari sifatnya. Ya itu yang disebutkan Justin tadi, sifat trikotomi. Ya. Sifat trikotomi yang sudah saya jelaskan kemarin beberapa minggu yang lalu, yaitu setiap bilangan real itu harus memenuhi salah satu dari 3, ya. X-nya lebih besar 0 atau sama dengan 0 atau lebih kecil 0. Ini namanya sifat tri itu 3 ya, trikotomi. Ya. Bilangan real. Ya. Jadi setiap bilangan real itu pasti memenuhi salah satu dari 3 ini, ya. Pasti memenuhi salah satu dari 3 ini, ya. Positif atau 0 atau negatif, ya. Lalu yang ini di dalam soal yang ini itu digabung ya menjadi positif atau 0, ya. Positif atau 0, ya, yang ini ya, yang bagian kedua ini positif atau 0. Lebih kecil 0 atau positif atau 0. Ya. Nah, ini atau ya, jadi menurut sifat trikotomi bilangan real, setiap bilangan real pasti memenuhi salah satu dari 3 ini, yaitu negatif atau positif atau sama dengan 0. Ya, boleh ya, William boleh pakai alasan. Ya, asal kamu tahu bahwa alasannya adalah trikotomi bilangan real. Ada pertanyaan lagi? Siapa mau bertanya? Oke, sekarang nomor 9. Semestanya kita ubah sekarang ya, bilangan bulat. Ya. Nomor 8 bilangan real, nomor 9 bilangan bulat set. Ya. Bilangan bulat. Nah, ini juga semantik ya, nilai kebenaran. Jadi kalau kita menyebut X atau Y atau Z itu selalu bilangan bulat. Ya, kalau di sini kalau menyebut X atau Y atau Z selalu bilangan real, ya, tergantung semestanya. Jadi di sini semesta pembicaraan kita adalah bilangan bulat. Ya. Untuk setiap X dan untuk setiap Y, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X, dan X kali Y sama dengan Y kali X. Bilangan bulat ini. Benar atau salah? Siapa? Jawab. Juli Turnip. Jawab. Benar, Romo. Benar, sebab apa? Juli? Ada X dan ada Y yang memenuhi sifat tersebut. Oh, salah. Semua kok kamu jawab ada. Ini semua kok dijawab ada. Kalau semua itu tidak boleh menjawab ada. Kalau hanya ada itu belum tentu semua. Benar sebab? Sebab untuk setiap X dan Y memenuhi sifat tersebut, Romo. Sifat apa itu namanya?
Ini sifat apa namanya? Komutatif, Terhadap? penjumlahan dan perkalian. Oke, ya. Jadi ini adalah proposisi berkuantor yang benar sebab untuk setiap bilangan bulat, setiap ya, jangan ada ya, setiap bilangan bulat berlaku sifat komutatif terhadap operasi jumlahan dan komutatif terhadap operasi perkalian. Ya. Jadi bilangan bulat itu kalau dijumlahkan atau dikalikan boleh dibolak-balik, ya, tidak berubah, tetap sama. Oke, jadi ini sifat komutatif bilangan bulat. Ya. Nomor B, untuk setiap X dan untuk setiap Y, X ditambah Y sama dengan Y, dan X kali Y sama dengan Y. Ya, benar atau salah? Siapa? Jawab. Clara Nainggolan. Benar atau salah? Salah. Apa? Salah. Salah. Alasannya apa salah? Karena untuk setiap X dan untuk setiap Y, jika X tambah Y tidak menghasilkan Y. Tidak selalu begitu ya. Oh. Untuk setiap X dan Y, X ditambah Y tidak selalu menghasilkan Y ya. Kalau X-nya 0 kan menghasilkan Y kan. Kalau X-nya 1 tidak menghasilkan Y. Ya, jadi jangan tidak menghasilkan Y, tapi tidak selalu menghasilkan Y. Dan X kali Y tidak selalu menghasilkan Y. Ya, tidak selalu ya. Jadi bisa X tambah Y menghasilkan Y itu bisa, yaitu kalau X-nya sama dengan 0 kan, untuk jumlahan, dan X-nya sama dengan 1 untuk perkalian. Ya, bisa, tapi tidak selalu. Ya. Jadi, karena tidak selalu, berarti tidak semua, berarti padahal ini pernyataannya semua ya. Berarti ini pernyataan yang salah. Oke. Sekarang nomor C. Ada X untuk setiap Y, Y lebih kecil sama dengan X plus 1. Ini distributif atau kolektif? Alena. Nomor C, distributif atau kolektif? Alena. Evangelista. Distributif atau kolektif ini? Kolektif, Romo. Kolektif ya. Kalau eksistensial di depan, universal di belakang, ini berarti kolektif. Ada sekurang-kurangnya 1Y. Ini bilangan bulat loh ya. Sedemikian sehingga untuk semua X, Y itu lebih kecil atau sama dengan X plus 1. Benar atau salah? Benar. Mengapa benar? Alena. Karena itu kuantornya eksistensial, jadi sekurang-kurangnya ada benar 1. Sebutkan. Kalau ada sekurang-kurangnya 1, sebutkan Y berapa? Y-nya 1 kurang dari, misalkan X-nya 2. Jadi 1 kurang dari 2 tambah 1. Y-nya berapa? Y-nya 1. Y-nya 1. Nah, X-nya misalkan 2. Jadi 2 ditambah 1 berarti 3. Jadi 1 kurang dari sama dengan 3. Oke. Nah, kalau X-nya min 5 boleh nggak? Min 5 tambah 1 sama dengan min 4. 1 lebih kecil min 4. Tidak.
Nah, ini padahal ini untuk setiap X. Untuk setiap X. Jadi ini boleh X boleh sembarang bilangan bulat ya. X2 boleh, X0 boleh, X-10 juga boleh. Jadi kalau X-nya ini min 10, ini Y-mu tadi tidak berlaku. Ya. Jadi benar atau salah? Berarti salah. Berarti salah. Ya. Jadi ini bukan pernyataan yang benar, ini adalah pernyataan proposisi. Ini adalah proposisi berkuantor yang bernilai salah. Ya. Sebab apa? Sebab tidak ada ya, ada Y yang selalu lebih kecil dari X+1. Ada apa tidak? Tidak ada. Ya. Y berapapun juga itu bisa lebih besar dari X+1. Ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Oke? Sekarang nomor D. Untuk setiap X ada Y, X tambah Y sama dengan 5. Rizka Yanuarti. Untuk setiap X ada Y, X ditambah Y sama dengan 5. Ini distributif atau kolektif, Rizka? Distributif, Romo. Distributif benar ya. Lalu nilainya benar atau salah, Rizka? Benar. Sebab apa? Untuk setiap X Ada Y, X plus Y sama dengan 5. Misal diambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nah, tapi kan untuk setiap ini ya, setiap X ya, kamu karena hanya mengambil X-nya itu contoh, tapi ini setiap X ya. Ini ekuivalen dengan apa? Untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga Y sama dengan berapa, Priska? X plus Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan berapa, Priska? Mana Priska? Kok bersembunyi? 5 min X. 5 dikurangi X ya. Untuk setiap X, berapapun juga bilangan bulat, apakah ada Y yang sama dengan 5 min X? Kalau X bilangan bulat, 5 dikurangi X bilangan bulat atau bukan? Iya, Romo. Bilangan bulat ya. Kalau X bilangan bulat, 5 dikurangi bilangan bulat adalah bilangan bulat. Ya, jadi ada bilangan bulat Y sama dengan 5 dikurangi bilangan bulat X ya. Untuk setiap X selalu ada ya. Selalu ada. Jadi ini adalah benar, proposisi yang benar ya. Oke. Sekarang nomor E. Untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga X kali Y sama dengan 2. Marta Pramesti. Ini distributif atau kolektif? Distributif, Romo. Distributif ya. Untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga X kali Y sama dengan 2. Ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Untuk setiap X ada Y. Benar atau salah? Salah, Romo.
Salah. Sebab apa salah? Karena nggak semua X dikali sama Y hasilnya sama dengan 2. Benar ya, tidak semua X kalau kalikan bilangan bulat Y hasilnya 2. Beri contoh. X berapa? X-nya 3, Romo. Y-nya X-nya 3. Y-nya 1. Loh, Y-nya kan ada, tidak harus 1 dong. Oh ya, berarti misal 2, Romo. Apa? 2. Kalau X-nya sama, X-nya berapa kamu tadi? 3. 3. Berarti Y-nya sama dengan 2/3 kan? Oh iya, Romo ya. Ini bilangan bulat atau bukan? Bukan bilangan bulat ya. Berarti apa? Berarti kalau X-nya sama dengan 3, tidak ada bilangan bulat Y yang dikalikan 3 hasilnya 2, itu tidak ada ya. Tidak ada bilangan bulat Y yang dikalikan 3 hasilnya 2, tidak ada ya. Karena yang dikalikan 3 hasilnya 2 hanya 2/3. Yang 2/3 bukan bilangan bulat ya, jadi salah. Sekarang nomor F. Ada X dan ada Y. X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini ada, ini gampang ini ya. Ada sekurang-kurangnya 1X, ada sekurang-kurangnya 1Y, X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Rusia Grandita, benar atau salah? Salah, Rom. Sebab apa salah? Sebab kalau misalnya X-nya 1 dan Y-nya 2 itu tidak sama dengan 1. Loh, kan ada itu kan tidak harus 2, boleh lainnya kan. Jangan ditentukan. Ada itu ya sekurang-kurangnya 1 kan tidak harus 2. Ada sekurang-kurangnya 1. Rusia, benar atau salah? Berarti benar. Benar ya. Benar. Ini benar. Sebab apa benar? Rusia. Sebab ada ya. Kalau ada itu sekurang-kurangnya 1 itu jangan ditentukan harus ini, tidak ya, boleh ini, boleh itu, sekurang-kurangnya 1 ya. Nah, kalau ada sebutkan X berapa, Y berapa sehingga menghasilkan ruas kanan ini. X berapa, Y berapa? Rusia. Sebutkan. X berapa? Pilih. 1, Rom. 1, Y berapa? Y-nya 0. 0 ya. 1 kuadrat ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi bilangan bulat itu X-nya boleh 1, Y-nya boleh 0 ya. Ada sekurang-kurangnya, jangan ditentukan ya. Apakah ada yang memenuhi ini? Ada, yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Jadi ada ya. Jadi benar. Terakhir. Ada X, ada Y, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 3. Saya Romo.
Siapa? Tumpal. Tumpal, silahkan Tumpal. Benar Ternyata salah? benar Romo. Benar. Sebab apa Tumpal? Alasannya apa? Ada loh ya. Sebab ada ya itu Romo. ada, kalau benar harus kamu sebutkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Contohnya untuk X, X-nya 1 dan Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Ya. 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 3. Ya. Ya Romo. Benar. Ya. Jadi hati-hati ya kalau ada itu sekurang-kurangnya 1. Jangan dipastikan 1 itu harus apa ya, jangan dipastikan. Tapi ada ya, ada tuh bisa ini bisa itu asal ada sekurang-kurangnya 1 ya. Itu pengertian ada itu harus kamu pegang baik-baik ya. Seringkali salah tafsir sehingga seakan-akan ada itu kamu tentukan harus ini, tidak ya, tidak diharuskan ya. Bisa ini bisa itu asal sekurang-kurangnya 1 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sekian? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, nomor 10. Tentukan negasi dari pernyataan berkuantor soal nomor 7 di atas dengan menggunakan lambang logika ya. Karena soal nomor 7 itu ini bukan nomor 5 tapi nomor 7 ya. Seperti yang sudah saya sebutkan di WA ya. Ini bukan nomor 5 tapi nomor 7 ya. Negasi dari pernyataan berkuantor soal nomor 7 di atas. Ya. Oke. Nomor A, ada mahasiswa yang tidak lulus. Apa negasinya? Semua mahasiswa lulus, Romo. Siapa itu? Nikodemus. Nikodemus. Kok pinter ya Nikodemus ya? Semoga kamu lulus ya, Demus. Terima kasih, Romo, doanya. Ada mahasiswa yang tidak lulus. Ada mahasiswa yang tidak lulus. Negasinya tidak ada kan? Tidak ada mahasiswa yang tidak lulus. Ya, berarti apa? Semua mahasiswa lulus. Ya, mengerti nggak? Sekali lagi, ada mahasiswa yang tidak lulus. Negasinya tidak ada kan? Tidak ada mahasiswa yang tidak lulus ya. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak lulus ya. Nah, ini ekuivalen dengan apa? Ini menjadi universal, ini menjadi negasi involusi ya, negasi dari negasi Lx ya. Ekuivalen dengan apa? Semua X involusi ya. Nah, ada mahasiswa yang tidak lulus, negasinya semua mahasiswa lulus ya.
semua mahasiswa lulus. Ada pertanyaan? Mudah ini ya. Ada mahasiswa tidak lulus dinegasikan. Negasi kuantar eksistensial menjadi kuantar universal, proposisinya dinegasikan. Ya, menggunakan involusi, negasi lulus menjadi lulus. Ya. Nomor B. Siapa yang mau menjawab nomor B? Negasi dari kuadrat setiap bilangan. Negatif adalah bilangan positif. Apa? Siapa? Saya mau coba, Romo. Siapa itu namanya? Tumpal. Tumpal lagi, silakan Tumpal. Boleh. Kuadrat setiap bilangan negatif adalah bukan bilangan positif. Negasinya. Selangkah demi selangkah dulu. Ya. Apa, Romo? Langkah pertama negasi ini ya. Negasi dari apa? Negasi dari ini. Apa ini? Bilangan negatif, kuadrat bilangan negatif. Kuadrat setiap bilangan negatif adalah bilangan positif. Jadi untuk setiap X, bilangan real ya. Bila X adalah bilangan negatif, maka kuadratnya bilangan positif. Nah, jadi negasinya ini ya, ini Tumpal ekivalen dengan apa? Bentar, Romo. Ini universal kalau dinegasi menjadi apa, Tumpal? Ini universal dinegasikan menjadi apa? Eksistensial. Eksistensial ya, ada. Lalu negasi dari implikasi. Negasi kemarin sudah ya, negasi dari P maka Q. Apa? Siapa yang tahu? P dan negasi Q. Oke, pandai sekali. P dan negasi Q. Betul? Jadi di sini menjadi apa? X lebih kecil 0 dan negasinya ini apa? X kuadrat Lebih kecil. Atau sama dengan 0. Ya. Jadi ada X sedemikian sehingga X-nya itu lebih kecil 0 atau X kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Ya. Ada pertanyaan? Tumpal? Saya mau nanya, Romo, saya mau nanya Brigita Audina. Nggak dengar. Apa itu yang bicara siapa? Saya Romo Brigita Audina. Ya? Saya mau nanya, kalau misalnya negasinya ada di X kuadrat lebih besar dari 0, gimana Romo? Siapa itu yang tanya ya? Brigita Romo, Brigita Audina. Brigita Audina, mana ya Brigita kok nggak kelihatannya? Brigita Audina. Brigita tadi tanya apa ya? Saya mau nanya yang B. Saya ngerjainnya tuh untuk semua X, di mana X lebih kecil dari 0, jika X lebih kecil dari 0, maka
tidak X kuadrat lebih besar dari 0. Jadi negasinya itu saya taruhnya di X kuadrat lebih besar dari 0, Romo. Kalau begitu gimana ya? Salah, karena ini nomor B ini adalah negasi dari kuantor universal, mesti kuantor eksistensial. Ya. Jadi kalau setiap itu negasinya mesti ada. Nah, tidak setiap berarti ada. Ya. Tidak setiap berarti ada. Ya. Kalau kamu mengatakan semua mahasiswa lulus, tidak semua lulus, berarti ada yang tidak lulus. Ya. Berarti negasinya ini mesti eksistensial. Ya. Jadi kalau kamu ini tidak berubah, tetap universal, salah. Ya. Ingat-ingat ya, kuantor universal kalau dinegasi menjadi eksistensial. Kalau eksistensial seperti nomor A, kalau dinegasi menjadi universal. Ya. Jadi kalau kuantornya semula sudah setiap, lalu kamu negasikan, kalau kamu negasinya masih tetap setiap, pasti salah. Ya, karena negasinya itu menjadi ada. Ya. Setiap itu negasinya ada. Ya. Jadi ini ada, P, dan negasi Q. Ya. Ada X yang lebih kecil 0 dan X kuadrat negasinya ini ya lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Iya, Romo. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Siapa? Silahkan. Ada yang bertanya lagi? Nomor C ini mudah ini, ya karena di sini sudah ada tidak ya. Mudah nomor C. Siapa mau menjawab nomor C? Saya boleh, Romo? Boleh. Siapa kamu? Made Raditya, Romo. Raditya, silahkan Raditya. Jadinya semua orang menyukai matematika. Iya, ya. Ini kan sudah negasi P kan, negasi P kalau dinegasi menjadi P ya. Negasi P menjadi P. Jadi tidak semua orang menyukai matematika, negasinya semua orang menyukai matematika ya. Jadi ini paling gampang, berarti untuk setiap X MX ya. Kalau semestanya himpunan semua manusia ya. Himpunan semua manusia untuk setiap X, setiap manusia menyukai matematika. Ya. Oke. Nomor D. Operasi jumlahan antara bilangan-bilangan real bersifat asosiatif. Siapa yang mau menjawab? Nomor D, negasinya apa? Nomor D. Siapa yang belum menjawab? Angela Wima, coba biar tidak bersembunyi Wima. Mana wajahnya Wima? Ya, Romo. Nah, kamu baru tidur apa? Enggak, Romo, dari toilet tadi. Dari toilet. Pria kok ke toilet. Mana Wima? Tadi, Romo. Ada enggak Wima? Ada? Ada. Mana wajahnya? Udah, saya udah on cam. Udah on cam, Pak. Saya kok belum melihat ya. Angela Wima. Oh iya, itu ada Angela. Nomor D,
D, Angela, apa negasinya? Itu berarti ada operasi jumlahan antara bilangan-bilangan real yang tidak bersifat asosiatif. Negasinya. Negasinya operasi jumlahan antara bilangan real bersifat asosiatif. Negasinya berarti operasi jumlahan antara bilangan-bilangan real bersifat tidak asosiatif. Operasi jumlahan bilangan real tidak bersifat asosiatif. Nulisnya bagaimana? Ada X, ada Y, ada Z. Sebentar. Ada X, ada Y, ada Z yang bagaimana? Dalam kurung X plus Y plus Z tidak sama dengan X plus dalam kurung Y plus Z. Oke. Ya, oke, benar. Ya. Jadi ada X, ada Y, ada Z. X tambah Y kurung tambah Z tidak sama dengan X tambah Y tambah Z. Ya, operasi jumlahan tidak bersifat asosiatif. Ya. Oke. Nomor E sekarang. Siapa yang mau? Nomor E. Semua terdakwa dibebaskan jika tidak bersalah. Ya. Ini semestanya himpunan semua manusia tadi ya. Untuk setiap X tadi ya, nomor E ya. Bila X adalah terdakwa dan tidak bersalah, maka X dibebaskan. Tadi kan seperti ini kan, untuk semesta pembicaraan manusia ya, untuk semua X, bila X itu terdakwa dan tidak bersalah, maka ia dibebaskan. Negasinya apa? Marceliana. Langsung saja. Ini. Berarti itu negasi universal itu jadi eksistensial, Romo. Eksistensial, betul. Jadi ini negasi ya, negasi eksistensial. Terus? Itu jadi negasi. Nah, ingat ini ya. Negasi dari P maka Q adalah apa? P dan negasi Q. Oke, jadi ini menjadi apa? Ini P, ini Q. Jadi P dan negasi Q. Jadi TX dan negasi BX dan ini ya, dan ini ya, dan negasi DX. Ya, oke. Jadi ada orang yang merupakan seorang terdakwa dan tidak bersalah dan tidak dibebaskan ya. Ada terdakwa yang tidak bersalah tetapi tidak dibebaskan. Ya, itu kalau memakai bahasa biasa ya. Ada ini P dan tidak Q ya, menggunakan ini ya. Nomor F sekarang. Terakhir ini ya, waktunya udah habis. Terakhir nomor F. Siapa yang mau menjawab nomor F? Ya. Siapa yang mau menjawab nomor F? Cecilia Natasha.
Ayo, Cecilia. Nomor M. Negasi dari persamaan X plus 1 sama dengan 5 mempunyai persamaan itu. Persamaan X plus 1 sama dengan 5 tidak mempunyai penyelesaian. Jadi, Persamaan X plus 1 tidak mempunyai. Tadi kan ada sedemikian hingga X plus 1 sama dengan tadi lalu dinegasikan. Jadi persamaan X plus 1 sama dengan 5 tidak mempunyai penyelesaian. Kalau ditulis dengan bahasa proposisi berkata negasi ada X demikian X plus 1 sama dengan apa? Natasha, kuantor ini dinegasikan menjadi apa? Apa? kuantor universal. Dengan Kuantor yang universal. Universal. Plus 5. Setiap X ditambah 1 sama dengan 5. Jadi persamaan X plus 1 sama dengan 5 tidak mempunyai penyelesaian. Bahasa matematikanya untuk setiap X ditambah 1 tidak pernah sama dengan 5. Jadi X plus 1 sama dengan 5 tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Oke. Sisanya kamu kerjakan di rumah. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Pauline, pertanyaan? Belum ada. Belum ada? Riris, ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Oke, siapa yang mau bertanya? Shirley Sarage? Tidak ada, Romo. Tidak ada. Jaka Andu? Belum ada, Romo. Tidak ada. Oke. Besok Senin kita lanjutkan subbab 2.5 yaitu penalaran deduktif ya. Teksnya sudah saya upload di LMS, silahkan di-download dan dipelajari. Kita masih punya 2 subbab yaitu penalaran deduktif dan nanti gongnya adalah metode pembuktian ya. Yang kita gunakan setiap hari dalam matematika adalah pembuktian tuh ya, nanti akan kita gunakan setiap hari dalam matematika ya. 2 bab yang paling penting ini ya dalam logika yaitu penalaran, dan penalaran itu dipakai di dalam pembuktian teorema-teorema. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi besok Senin tanggal 4 Oktober ya. Kita sudah sampai bulan Oktober. Hampir UTS ini kalau sudah Oktober ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.